anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Miss Selfie. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah persamaan garis lurus apabila sebuah garis diketahui melalui titik potong sumbu koordinat. Jadi ada sebuah garis memotong sumbu X dan sumbu Y, ya. Itu caranya mudah sekali, perhatikan saja terus ya. Misalnya Miss bikin sebuah sumbu X, lalu sebuah sumbu Y, lalu Miss letakkan sebuah garis di mana garis tersebut akan memotong sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Nah, ternyata garis warna merah ini memotong sumbu X di apsis A sehingga memiliki titik koordinat A,0 dan memotong sumbu Y di ordinat B sehingga memiliki titik koordinat 0,B. Nah, anak-anak, bagaimana kita membuat persamaan garis lurusnya? Mudah sekali. Nah, kalau kita perhatikan di sini garis merah ini memiliki ternyata melalui dua titik koordinat. Maka kita akan menemukan rumus mudahnya dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus ya, dua titik koordinat, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, kita andaikan A ini sebagai X1, nolnya sebagai Y1, ini nolnya sebagai X2, lalu B nya sebagai Y2. Nah, kita substitusikan ke rumus ini, maka kita dengan mudah nanti mendapatkan rumus sederhananya ya. Tapi itu berlaku untuk kalau sebuah garis memotong sumbu X dan sumbu Y sekaligus ya. Maka di sini Y1-nya itu 0, terus Y2-nya B kurang 0 sama dengan X dikurang A per 0 dikurang A. Y dikurang 0 itu Y, B dikurang 0 itu B, ini X dikurang A per negatif A. Nah, kita tinggal kalikan silang, Y dikali negatif A, maka dia negatif AY sama dengan B dikali X dikurang A ya. Nah, kita teruskan, ini menjadi negatif AY sama dengan B dikali X BX, B dikali A min AB. Ini bentuknya kan nggak cakep ya, kita rubah jadi positif semua. Yang min AY-nya pindah ke sini ke kanan, yang AB-nya pindah ke kiri, sehingga dapatlah dia bentuknya menjadi BX ditambah AY sama dengan A dikali B ya. Nah, rumus ini jadi dari rumus persamaan garis lurus dua titik kita mendapatkan rumus yang sangat sederhana, yaitu bahwa titik potong pada sumbu Y itu menjadi koefisien variabel X, lalu titik potong pada sumbu X itu menjadi koefisien pada variabel Y sama dengan A dikali B. Mudah sekali ya. Nah, misalnya kalau Miss mau kasih contoh di sini seandainya ya A ini Miss ganti menjadi 5, terus B nya diganti misalnya menjadi 7. Nah, bagaimana kita membuat persamaan garis lurusnya? Itu mudah sekali ya. Karena 7 ini berada pada sumbu Y, maka dia langsung menjadi 7X ya. Terus 5 berada pada sumbu X, dia menjadi 5Y. Maka tinggal dikalikan saja, 7 dikali 5 ya. Maka persamaan garis lurusnya dapat dengan mudah kita menentukannya, yaitu bahwa 7X ditambah 5Y sama dengan 7 dikali 5, 35. Nah, ini juga bisa kita rubah bentuk-bentuknya ya. Kita rubah bentuknya, misalnya menjadi 7X ditambah 5Y dikurang 35 sama dengan 0. Atau kita bikin jadi Y sama dengan ya, bahwa 5Y, jadi ini ada beberapa opsi ya. Ini opsi pertama, persamaan garis lurusnya. Atau yang ketiga seperti ini, 5Y itu sama dengan ya 35 dikurang 7X
maka Y sama dengan 35 dibagi 5, 7 dikurang 7/5X. Nah, ingat kalau udah kayak gini, kita dapat dengan mudah menentukan gradiennya. Maka dapatlah gradiennya berapa? Gradien itu yang koefisien melekat pada variabel X. Ya, tapi harus dia jadi Y sama dengan gitu ya. Maka di sini M-nya sama dengan negatif 7/5. Mudah anak-anak ya. Jadi kalau dia memotong sumbu Y, maka dia menjadi koefisien variabel X. Memotong sumbu X, maka titik potongnya itu menjadi koefisien untuk variabel Y. Kamu tinggal dikalikan saja. Mudah ya. Kita lanjutkan dengan contoh. Nah, contohnya seperti ini. Tentukanlah persamaan garis lurus sebuah garis yang memotong sumbu X di koordinat negatif 3,0 dan memotong sumbu Y di koordinat 0,5. Nah, langsung saja kita buatkan garis sumbu X-nya dan garis sumbu Y-nya. Lalu kita buat sebuah garis di mana garis tersebut akan memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,5. Nih ya garisnya nih ya. Nah, negatif 3, 5. Nah, bagaimana menentukan persamaan garis lurusnya? Ini mudah sekali anak-anak ya. Karena 5 ini berada pada sumbu Y, memotong sumbu Y, ya garis tersebut memotong sumbu Y pada titik 5, maka dia menjadi 5X, jadi koefisiennya X dia kan. Lalu negatif 3 berada pada sumbu X, maka dia menjadi koefisiennya Y gitu. Lalu tinggal kita kalikan 5 dengan negatif 3. Nah, udah kayak gini kita bikin bentuknya menjadi lebih indah. Maka dapatlah persamaan garis lurusnya adalah 5X dikurang 3Y sama dengan negatif 15 ya. Ini kalau udah kayak gini anak-anak udah jadi. Nah, kalau kita mau rubah lagi seperti bentuk ini kan opsi yang pertama. Nah, bentuk yang kedua misalnya dia menjadi 5X dikurang 3Y ditambah 15 sama dengan 0. Atau bentuk yang ketiga ya menjadi Y sama dengan, maka 3Y sama dengan 5X ditambah 15, atau Y sama dengan 5/3X ditambah 15 dibagi 3, 5. Maka dengan mudah kita dapatkan gradiennya. Itu adalah koefisien yang nempel di X ya. Tapi harus Y sama dengan, nggak boleh 3Y ya. Maka di sini M-nya atau nilai kemiringan garis tersebut adalah 5/3. Oke ya, gampang ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. Contoh yang kedua, tentukanlah persamaan garis lurus dari beberapa garis pada diagram Cartesius berikut. Nah, di sini ada sebuah grafik Cartesius ya. Nah, misalkan buatkan beberapa buah garis pada grafik tersebut, pada diagram Cartesius ini. Nah, ada sebuah garis warna hijau, dia memotong sumbu X di titik 5, memotong sumbu Y di titik 4. Kita beri dia garis pertama. Lalu ada sebuah garis biru, dia memotong sumbu X di titik 2, memotong sumbu Y di titik negatif 5. Kita beri dia garis kedua, kasih namanya ya. Ada lagi sebuah garis berwarna hitam, memotong sumbu X di titik negatif 4 dan memotong sumbu Y di titik 2. Kita beri dia nama garis ketiga. Ada lagi sebuah garis warna merah ya. Dia memotong sumbu X di titik 6 dan memotong sumbu Y di titik negatif 3. Kita beri dia garis keempat. Masih ada lagi ya, sebuah garis warna kuning, yaitu memotong sumbu X di titik negatif 5 dan memotong sumbu Y di titik negatif 6. Yuk anak-anak, kita bersama-sama membuat persamaan garis lurusnya. Ingat yang konsep yang tadi ya. Nah,
Kita coba garis yang pertama. Perhatikan garis yang pertama, di sini dia memotong sumbu Y di titik 4, maka dia langsung menjadi 4X. Ya kan? Dia kan di sumbu Y jadi 4X. Lalu dia memotong sumbu X di titik 5, berarti dia menjadi 5Y. Sama dengan 4 dikali 5. Maka dia persamaan garis lurusnya udah dapat dengan mudah gitu ya. Sama dengan 20, udah jadi. Nanti tinggal kamu rubah-rubah untuk menentukan gradiennya ya. Nah, lalu yang kedua, yang mana tuh yang kedua? Warna biru. Memotong sumbu Y di titik negatif 5, maka dia menjadi negatif 5X. Memotong sumbu X di titik 2, berarti dia menjadi 2Y. Sama dengan negatif 5 dikali 2 ya. Ini kan yang negatif di depan, kurang cantik ya, maka kita pindahkan, dia sama aja artinya. Dikurang 5X sama dengan negatif 10, udah jadi ya. Lalu yang ketiga garis warna hitam, memotong sumbu Y di titik 2, maka dia menjadi 2X. Memotong sumbu X di titik negatif 4, berarti dia menjadi negatif 4Y. Sama dengan 2 dikali negatif 4. Sehingga dengan demikian kita rubah menjadi lebih cantik ya. Secantik kamu. Ini berarti menjadi negatif 8. Udah jadi ya anak-anak ya. Oke. Yang ketiga tadi tuh. Sekarang yang keberapa? Yang keempat. Nah, garis yang keempat yang warna mana? Yang warna merah. Dia memotong sumbu Y di titik negatif 3, maka dia menjadi negatif 3X. Memotong sumbu X di titik 6, maka dia menjadi 6Y. Sama dengan, tinggal dikalikan saja, negatif 3 dikali 6. Nih bentuknya kita bikin cantik ya. Oke, sama dengan negatif 18 gitu ya. Gitu kan ya. Oke, betul. Oke, the last number 5. Nah, warna oranye ini ternyata dia memotong sumbu Y di titik negatif 6, maka dia jadi, ya betul, negatif 6X. Terus memotong sumbu X di titik negatif 5, maka dia menjadi, ya negatif 5Y. Sama dengan, tinggal dikalikan saja, negatif 6 dikali negatif 5. Maka di sini dia menjadi negatif 6X dikurang 5Y. Sama dengan 30. Nah, bentuknya negatif-negatif, kita pindahkan saja semuanya ke kanan. Sehingga persamaan garis lurusnya adalah ya 6X ditambah 5Y ditambah 30 sama dengan 0. Mudah anak-anak ya. Jadi nanti kalau kurang mengerti atau masih ragu-ragu, kamu ulang-ulangin terus sampai paham. Lalu biar lebih paham lagi, kamu kerjakan soal-soal yang ada di buku paket kamu di sekolah kamu. Lalu kalau masih kurang lagi, makin banyak ngerjain soal, makin pintar pastinya ya. Kamu googling aja, cari soal, bukan cari jawaban. Jawabannya kamu cari sendiri, kamu hitung sendiri, kamu kerjain sendiri. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini sehingga boleh bermanfaat bagi orang lain. Oke ya. Semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagiakan orang tua kamu dengan prestasimu. Dadah, God bless you.